Itu buku catatanku. Melihat tulisan di buku catatan, aku langsung mengenalimu. Tapi aku tidak berani memastikannya. Aku membalik halaman demi halaman, melihat setiap kata dan gambar. Setiap kata dan gambar memberitahuku. Itu kamu. Tapi semakin aku yakin, semakin aku takut. Takut ini hanya mimpi. Sekejap mata semuanya hilang. Beberapa tahun ini sudah baik-baik saja. Shalon. Aku bilang kenapa kamu lama tidak kembali. Ternyata bertemu teman lama di sini. Kawan Ejang En. Lama tidak bertemu. Beberapa tahun tidak bertemu, persahabatan revolusi kita sudah terlupakan sebelumnya. Dulu kamu tidak hanya memanggil namaku langsung, bahkan berani menunjuk hidungku dan memarahiku. Tapi tidak pernah memanggilku kawan Aicangan. Maaf, pimpinan kota mengundang. Kami harus cepat, tidak boleh terlambat. Tunggu sebentar. Aicangan. Lepaskan. Aicangan. Ini pameran penjualan kami di Weiman. Banyak tamu yang melihat, bisakah kamu lebih sopan? Ini kartu namaku, setelah sibuk beberapa hari ini, kita bisa bertemu lagi. Xiao-Xia. Aku melihat San Wukong yang kamu gambar di buku catatanmu.
Kamu baik-baik saja? Buang saja di mobil. Nanti aku yang membereskannya. Wakil Manajer Besar Weiman Tiongkok, Suci, Ne. Tolong tunjukkan 3 dokumen, KTP, surat perbatasan, surat tinggal sementara. Maaf, aku tidak membawa tas. Di penginapan, mau aku ambilkan untukmu? Bawa pergi. Kenapa? Aku tidak membawa, bukan berarti tidak punya. Atau kamu ikut aku penginapan untuk melihatnya? Di sini tidak butuh bukti untuk melepaskan orang. Pergi. Maaf Pak, di sini benar-benar tidak bisa menemukan penginapan Nona yang Weiwei. Kalau begitu, tolong cek lagi ya. Yang pesan kamar ini, namanya Miss Rose. Rose itu nama Inggris ya? Boleh tahu namanya dalam bahasa Mandarin? Nama Mandarinnya. Maaf Pak, kalau Anda tidak tahu namanya, saya tidak bisa membantu Anda mencarinya. Kenapa tidak bisa ketemu orangnya? Saya akan telepon lagi, terima kasih banyak. Halo Suci, ini Ai Chang'an. Masih lembur sampai larut malam ya? Saya tidak akan bertele-tele lagi. Bisa tolong bantu saya? Sertifikat saya yang 3 itu ketinggalan di Ingbin Guest House di Jalan Putian. Waktu keluar, saya lupa bawa karena sedang makan. Sekarang saya ditahan di kantor polisi, bisa tolong antar ke sini? Tapi masalah ini, tolong jangan bilang ke Shenxia ya. Suci. Halo. Terima kasih ya, Pak Polisi. Rekan wanita ini sudah bawa dokumen Anda, lengkap semuanya. Anda boleh pergi. Ternyata yang angkat telepon kamu. Sampai larut malam kamu masih Suci. Jangan pikirkan yang tidak perlu, jangan tanya yang tidak perlu. Kami sedang bekerja. Xiao-Xia, terima kasih sudah bantu saya. Saya bantu kamu, karena pertemanan lama, tidak ada yang lain. Saya harus buru-buru kembali ke kantor, tidak ada kamu. Kamu ngapain? Xiao-Xia.
5 tahun ini. Saya kira saya tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Karena takdir memberi saya kesempatan untuk bertemu kamu di sini. Saya harus jelaskan langsung ke kamu. Masalah yang dulu. Semua salah saya. Ayo kembali ke Huaki. Ai Chang'an, saya beritahu kamu. Apapun yang kamu katakan atau lakukan, tidak akan ada gunanya. Di antara kita ada gunung yang sangat tinggi. Walaupun kamu punya kekuatan dan tekad, bahkan bisa terbang di awan. Minta bantuan dewa-dewa, selama gunung ini tidak setuju. Kamu tidak akan pernah bisa melewatinya. Ini kenyataannya. Jangan buang-buang tenaga. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Membuat gunung ini melepaskan prasangkanya, sampai dia menerima saya. Kamu masih belum mengerti ya? Gunung ini tidak mungkin menerima. Kalau begitu aku tanya kamu. Di dalam hatimu, apakah kamu masih peduli padaku? Sia-sia ini. Selama 5 tahun ini, setiap hari aku menyesal. Setiap hari aku ingin bertemu denganmu. Karena aku yakin, orang yang aku tentukan dalam hidupku ini adalah kamu. Jadi, tidak peduli seberapa besar kesulitan di depan. Asalkan kamu memberikan jawaban yang pasti. Aku rela berusaha sekuat tenaga. Aku tumbuh besar di kaki gunung ini. Dia adalah pelabuhan yang kokoh dan dapat diandalkan. Selama dia ada. Aku tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang ingin kukunjungi. Tidak bisa melihat pemandangan yang ingin kulihat. Aku rela berada di kaki gunungnya, menemani dia. Aku tidak mungkin melawannya. Tidak mungkin. Lalu kenapa? Mengambil sang dari sang, si pembuat pernah lihat? Aku tahu kamu marah padaku, tapi di dalam hatimu, masih ada aku, kan? Aku memang mengambil sang Wukong dari Zhang, si pembuat patung tanah liat. Tapi bukan karena aku merindukanmu. Aku menguburnya, aku ingin dia menggantikanmu. Untuk meminta maaf pada ayahku. Kalau begitu, lebih baik kamu menguburku saja. Ai Chang'an yang dulu. Sudah lama aku kubur dalam ingatanku. Kamu lupakan saja Shenxia yang dulu. Sekarang ini, aku adalah Salun, General Manager Cabang Selatan Weiman. Xiao-Xia, selama 5 tahun ini. Selama 5 tahun ini aku selalu merenung. Karena aku tahu kecerobohanku. Yang paling terluka adalah kamu, selama 5 tahun ini. Aku ingin bertemu denganmu, tapi aku juga takut bertemu denganmu. Sudahlah, Ai Chang'an. Aku hanya bisa memberitahumu. Aku tidak mungkin membiarkan ibuku terluka lagi. Tuan Ai Chang'an. Silakan turun dari mobil. Tuan Ai Chang'an. Baik.
sudah lama menunggumu. Kalau pesanan dari grup Hanhai ini berhasil didapat, posisi manajer penjualan pasti akan menjadi milikmu. Kalau kamu sudah jadi manajer, jangan lupakan aku yang memberikan informasi ini ya. Mie dingin, mie pedas, ro ujiamo, dan arak sorghum. Semuanya tidak berkurang. Kenapa? Kemarin malam kan janji sampai penginapan telepon. Teleponnya mana? Kamu tahu nggak aku nunggu berapa lama? Maaf, aku kemarin minum alkohol jadi ngantuk, langsung tidur aja. Gini deh, biar tunjukin rasa bersalahku, pesta mie dingin. Ro ujiamo daging asap, anggur gaoliang, semua aku yang traktir. Siapa yang mau? Aisyah. Apa kamu lupa ke Shenzhen Build APA? Bisnis ini produksi minuman sudah nggak dibicarakan? Bicarain, besok aku yang urus. Hari ini aku temenin kamu ke grup Hanhai ini, lihat si Bosu. Sebenarnya apa hubungannya sama Huaki kita? Beberapa hari lalu pameran kalian, grup kami kirim orang. Yang lihat pada puji truk kalian, teknologi canggih kualitas top. Cuma harganya ini, jauh melebihi budget kami. Soal harga ini, Bos Shen. Total biaya kepemilikan. Nilai sebuah truk layak beli atau enggak? Jangan cuma lihat harga pasaran, harus hitung juga. Dari pembelian awal sampai pemakaian dan perawatan, berapa biayanya? Harga truk Weiman hampir 50% lebih mahal dibanding truk domestik Kona sesama. Cuma dengar harga, banyak yang pasti pilih truk domestik. Tapi mereka lupa satu hal penting. Truk Weiman selama pemakaian. Tingkat kerusakan rendah, efisiensi transportasi tinggi. Dalam masa pakai, jumlah trip lebih banyak. Bisa balikin semua uang lebih yang dikeluarin pas beli. Grup pengembangan Hanhai kalian, kan Joint Venture Hong Kong. Perusahaan besar dengan kekuatan kuat. Kami sudah tahu, kalian di provinsi ini sedang kerjakan 6 proyek besar sekaligus. Buat jamin proyek-proyek besar itu bisa selesai tepat waktu, berkualitas, sesuai volume. Waktu pilih peralatan produksi, termasuk kendaraan angkut. Pasti pilih merek terbaik internasional. Produk terbaik. Aku bilang gini. Anda pasti setuju kan? Nggak tahu satu hal ini pernah terpikir nggak? Armada truk paling takut apa? Tentu paling takut kecelakaan dong. Iya, sekali terjadi kecelakaan. Nggak usah bicara pengaruh progres proyek, kalau ada korban luka. Rugi grup bisa lebih besar lagi. Kami cabang Selatan Weiman sudah siap. Nggak cuma kasih layanan penjualan berkualitas untuk grup Hanhai. Nanti juga kasih layanan purna jual dan perawatan terbaik. Menyelesaikan kekhawatiran Anda, Wuzong mendengarkan ini. Truk domestik murah tapi kualitas buruk. Dan Weiman Jerman yang mahal tapi berkualitas tinggi. Apakah Anda masih akan memilih yang pertama? Buat saya memilih salah satu. Maka jawaban saya adalah tidak. Seperti kalian berdua meninggalkan Huachi dan memilih Weiman. Sepertinya Wuzong sangat memahami masa lalu kami. Sangat paham, hanya dalam hal ini, kami harus belajar dari Anda. Weiman, merek internasional sebesar ini, memasuki pasar Shenzhen. Pabrik mobil lainnya mengawasi dengan penuh perhatian. Apakah masih perlu saya melakukan investigasi? Saya hanya mendengar dari seorang teman yang menjual truk. Sekadar menyebutkan, jangan salah paham. Saya tidak hanya maksud lain, saya hanya ingin bertanya kepada kalian berdua. Silakan. Seorang sopir dari Huachi. Halo, siapa yang Anda cari? Kami mencari Wuzong. Apakah Wuzong ada janji temu? Janji temu apa? Tidak ada janji? Kalau tidak ada janji, tidak bisa bertemu Wuzong. Silakan. Tidak, saudara. Tolong telepon Wuzong. Bilang teman dari Huachi datang mencarinya. Kalian mau bertemu Wuzong, tidak ada janji, tidak ada nomor teleponnya. Bagaimana mungkin temannya? Jangan-jangan, saudara-saudara. Kami benar-benar teman Wuzong, datang jauh-jauh naik kereta. Dari barat laut, tidak mudah. Tolong beritahu. Terima kasih. Halo, kantor polisi?
Ada 2 orang di sini. Mungkin tidak punya 3 dokumen. Anda bawa 3 dokumen? Baik, buruk. Baiklah, ayo pergi, baik-baik. Wuzong. Wuzong. Halo. Anda Wuzong? Halo Wuzong. Kami sudah mencari Anda lama. Kalian, Dari Huachi. yaitu pabrik mobil Huateng di Shaanxi. Ya, Ada APA? katanya perusahaan Anda mau beli beberapa truk. Dengar dari siapa? Dengar dari sopir Anda, Xiao. Dia juga bilang, dulu saat Anda dalam kesulitan, ada orang dari Huachi yang menarik Anda dari lubang api ini. Kalian para penipu ini, bikin cerita yang lebih meyakinkan dong. Saya kasih tahu, saya tidak beli mobil. Kedua, di perusahaan kami tidak ada sopir bernama Yo. Ketiga, saya dan Huachi yang hampir bangkrut ini tidak ada hubungan sama sekali. Tunggu dulu. Siapa yang bilang hampir bangkrut? Saya kasih tahu, polisi akan segera datang. Kalau masih nggak mau pergi, siap-siap ditangkap. Ayo pergi. Layar dari TV. Cepat pergi. Mana ada rezeki jatuh dari langit? Temanmu yang bernama Yo itu sepertinya benar-benar penipu. Apakah penipu atau bukan? Tunggu sampai mobilnya ketahuan. Setelah keluar dari 11 Anja Otong University, saya memilih kembali ke Xinjiang. Awalnya bekerja di kantor pemerintah setempat. Orang tua saya adalah pemuda perbatasan tahun itu, dan akhirnya tinggal di sana. Saya ingin membantu warga desa menjadi kaya. Jadi saya mendirikan koperasi pertanian. Saya ingin menjual melon Hami lokal yang berkualitas. Tapi pembeli tiba-tiba mengingkari janji. Ribuan kilogram melon tiba-tiba tidak ada yang mau beli. Warga desa panik. Guru saya juga tiba-tiba jatuh sakit. Guru itu sudah baik pada saya sejak kecil, seperti ayah saya sendiri. Akhirnya, saya mengajak warga desa berjualan melon di pinggir jalan. Tapi hasilnya sedikit. Saat semua orang putus asa dan tidak melihat harapan, kami bertemu seorang sopir dari Huachi. Dia mengeluarkan semua uangnya untuk membeli melon kami. Dan dia juga mengajak teman-temannya untuk mengeluarkan semua uang mereka. Uang itulah yang menyelamatkan nyawa guru saya. Dan membuat semua orang melihat harapan. Meskipun ini sudah 5 tahun yang lalu. Saya tidak pernah melupakan kebaikan sopir itu. Kalian berdua pernah bekerja di Huachi, pasti kenal lebih banyak orang. Jadi saya minta tolong kalian berdua untuk mencari tahu. Saya. Kami akan berusaha. Maaf Pak Wu, hal yang tidak bisa dilakukan. Saya tidak bisa berjanji. Maaf. Tidak apa-apa, terima kasih atas kejujuranmu. Hal yang tidak bisa dilakukan, tidak akan dijanjikan. Inilah wanita baru zaman sekarang. Sikap dan karakter yang seharusnya dimiliki. Nyonya Wu, Anda adalah seorang pengusaha wanita yang sukses. Hari ini meskipun pertama kali bertemu dan berbicara, tapi saya sudah bisa merasakan alasan kesuksesan Anda. Saya harus banyak belajar dari Anda di masa depan. Kita saling belajar. Acong, API yang cancel. Sebenarnya apa yang kamu jual? Ini kan Audi 100 hitam, mobil ini. Acang, apa yang kamu lakukan? Meskipun Huachi dalam kesulitan, kamu tidak boleh mencuri mobil. Apa hubungannya dengan itu? Saya bukan mencuri mobil, saya menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Ayo. Bukan, kamu masih percaya omong kosong si Xiaoyo itu. Baru saja kamu juga melihat Nyonya Wu. Berkali-kali bilang tidak mau beli mobil, juga tidak kenal Xiaoyo. Dan tidak ada hubungannya dengan Huachi kita, sekarang. Bahkan kunci mobil Xiaoyo berikan pada palsu. Ini jelas-jelas menipu kamu, dia sebenarnya penipu. Bahkan jika dia penipu, apa yang bisa dia tipu dari saya? Saya di rumah tidak menengah. Saya masih berharap Han Hai bisa bekerja sama dengan Wei Man. Sama-sama berharap. Nyonya Wu. Coba cari di sana, Liu.
Di sini tidak ada Audi 100 kedua. Jangan-jangan di sana ada tempat parkir lagi. Saya juga salah, waktu itu tidak ingat nomor platnya. Ada apa? Kamu kenapa pakai sepatu hak tinggi? Cantik tapi tidak berguna. Baru kamu lihat. Coba berdiri, lihat bisa jalan tidak. Ayo, sepatunya dulu berikan padaku. Baiklah, aku gendong kamu ke rumah sakit. Ayo naik. Tidak, Pak. Ayo naik, jangan keras kepala, cepat. Turunkan saya. Jangan gerak. Kakinya terluka. Kalian berdua kenapa di sini? Kami ada urusan, kalian? Kami juga ada urusan. Kalau begitu tidak ganggu waktu kalian, kami duluan. AI Channel. Kamu benar-benar nggak mau naik bilang sesuatu? Menurutmu sekarang bisa jelasin dengan jelas? Kalau bisa dijelasin, ya pasti bisa jelasin. Lihat itu, apa itu juga Audi 100 hitam? Kapal lewatnya? Baru berhenti, mau lihat-lihat. Aku cuma bisa bilang, truk yang perusahaan kamu jual. Aku akan perhatiin khusus, sebentar ya aku ada rapat, nggak usah diantar. Ya sudah, kalau gitu aku nggak ganggu. Pak Wu, keamanan di Hanhai kamu harus hati-hati. Akhir-akhir ini, penipu di jalanan Shenzhen banyak banget. Baru aja naik gedung, langsung datang penipu. Bilangnya dari Huaki. Dulu memang orang Huaki. Yang narik aku keluar dari lubang api. Huaki, kamu yakin? Kikimyu. Itu dia Yode Jun. Dia nggak bohongin aku. Terus Pak Wu bilang apa? Dia nggak punya sopir namanya Xiao Yo. Kalian siapa? Kenapa ada di mobil aku? Jangan salah paham ya, kami bukan maling mobil. Kami temannya Xiao Yo. Kuncinya dia yang kasih. Buat ambil barangnya. Kamu dari Huaki? Pernah ke Hami? Pernah? Kok kamu tahu? Beli satu mobil Blewa Hami. Aku ketua Koperasi Pertanian Kota Balikun, Surnama Wu. Anda kan jual Blewa Hami waktu itu, kakak ya? Ya, aku? Aku nggak kenal, sudah 5 tahun nggak ketemu. Kamu beneran nggak kenal? Wu Semei. Halo. Aku seharusnya lebih tua, panggil aja Kak Wu. Kalian kenal? Kenal, waktu aku jalankan mobil, ketemu di Hami. Anda Surnama Wu? Anda kan Pak Wu dari grup Hanhai ini? Ini baru Pak Wu. Kamu penyelamatku, aku malah belum tahu namamu. Sanggu Memeluken. Maaf. Namaku Ai Chang'an. Ini temanku dari Huaki. Namanya Wei. Halo Kak Wu. Chang'an. Kenapa kamu kenal Xiao Yo?
Dia sudah di sampingku selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah dengar dia kenal orang dari Huaki. Kebetulan banget, kita berdua. Karena tidak bawa 3 dokumen ini, jadi dibawa ke kantor polisi. Begitulah kita kenal. KKU, bisa bantu aku? Katakan. Kalau Xiao Yao keluar, jangan pecat dia. Begini saja, aku tidak akan ikut rapat. Kamu jemput Xiao Yao, baik KKU. Ayo ke kantorku ngobrol. Ayo, 1, 2, 3. Maaf, 3 dokumen, bisa-bisa. AI Chang and Dan Yang Weiwei ternyata muncul di grup Hanhai. Sepertinya Huaki juga siap mengembangkan pasar selatan. Sopir Huaki di Hami. Hami. Su Qiwu, orang yang berjasa adalah Ai Chang'an. Sepertinya tidak lama lagi, kita dan Huachi akan bertempur di medan yang sama. Sayangnya, beberapa tahun terakhir, Huaki terus menurun. Sudah penuh lubang dan tidak bisa bertahan. Sekarang pikir-pikir, agak tidak tega. Huaki sekarang. Kita belum tentu benar-benar paham. Ayo coba cocok atau tidak. Kunci KKU. Hari ini aku masih menyuruh orang mencari kabarmu. Tak disangka, setelah susah payah mencari, ternyata ketemu dengan mudah. Sebuah bantuan kecil dulu, sampai KKU ingat sampai sekarang. Melupakan kemana dulu. Waktu itu kamu bisa mengeluarkan semua uangmu. Untuk membantu kami melewati kesulitan, mana bisa disebut bantuan kecil. Chang'an, hari ini kamu datang ke sini ada apa? Kalau bisa bantu, pasti aku bantu. KKU. KKU, grup Hanhai kalian. Apakah mau ganti mobil baru untuk armada? Maaf, bantuan ini aku tidak bisa. Grup Hanhai bukan milikku sendiri. Aku masih harus bertanggung jawab ke pemegang saham lain. Dan pembelian barang besar di grup harus melalui tender, truk pun tidak terkecuali. Kalau kalian mau jual mobil, ikutlah tender. Chang'an, bersikap objektif adalah prinsip kerja saya. Saya harap kamu tidak menyalahkan saya. Enggak kok, masa saya menyalahkan ibu? Urusan kerja ya kerja, urusan pribadi ya pribadi. Jangan sampai merusak prinsip ibu. Tapi, kami juga tidak mau datang sia-sia, KU. Bolehkah ibu menjawab satu pertanyaan saya? Tentu saja boleh. Di Shenzhen, apakah Huaki benar-benar punya peluang berkembang? Selain ke Guangdong, kalian sempat ke tempat lain juga tidak? Tidak. Beberapa bulan terakhir ini, saya perhatikan bukan cuma Shenzhen yang berkembang, seluruh wilayah selatan jadi hidup. Tapi yang paling pesat perkembangannya ya tetap zona ekonomi khusus. Dalam beberapa tahun ke depan, permintaan pasar selatan terhadap truk akan sangat tinggi, setahu saya. Shenzhen memiliki beberapa perusahaan besar milik negara yang tidak kekurangan uang. Langsung beli mobil baru impor. Tapi tetap ada banyak perusahaan dan armada yang pilih mobil bekas impor, contohnya seperti Hanhai kami. Kalian tahu kenapa mobil impor lebih mahal dari mobil lokal? Tapi perusahaan tetap mau pilih mobil impor? Soalnya mobil impor tingkat kerusakannya rendah, efisiensi angkutnya tinggi. Masa pakainya lebih lama. Seiring perkembangan cepat ekonomi pasar, untuk perusahaan besar, biaya kepemilikan total truk lebih penting daripada harganya. Artinya harga bukan kunci, kualitaslah yang penting. Nggak juga sepenuhnya benar. Kalian kalau bisa cari titik seimbang antara harga dan kualitas, dapat produk bagus dengan harga murah, saya yakin lebih banyak perusahaan akan pilih truk kalian. Termasuk Hanhai. Sudah lebih baik? Sepatu ini nanti saya carikan tempat untuk memperbaikinya. Kamu jangan naik dulu,
Jangan-jangan ketemu Shenxia. Nanti kalian berdua canggung. Berikan sepatunya ke saya. Kamu istirahat yang baik, saya pergi dulu. Chongon. Pasar di selatan sebesar ini. Menurutmu, dalam waktu dekat, apakah Huaki kami bisa luncurkan mobil baru yang sesuai kebutuhan pasar? Jangan mimpi deh. Besok saya mau negosiasi bisnis jalur produksi minuman soda. Kamu istirahat baik. Besok negosiasi yang lancar. Dengan dukungan sektor tersier di belakang, para pekerja garis depan Huaki baru bisa bertempur dengan baik. Hati-hati ya. Dadah. Teman lama. Nggak mau bernostalgia bareng saya? Aku sudah berpikir. Mencari kesempatan untuk berbicara denganmu. Tak disangka begitu kebetulan. Menurutmu, apakah kita berjodoh atau tidak? Selama 5 tahun, tapi begitu bertemu. Hanya dalam 2 hari kita bertemu 3 kali. Maaf, apa yang ingin diminum oleh kedua tuan? Untuk saya, Americano. Saya tidak mau kopi, tolong ambilkan saya air hangat. Maaf tuan, kami tidak menyediakan air hangat. Berikan dia botol air mineral saja. Terima kasih, baiklah. Sebenarnya biji kopi mereka bagus, mereka memanggangnya sendiri. Hal-hal yang terlalu mewah itu. Saya tidak terbiasa, air hangat lebih nyata. Chengen. Selama beberapa tahun ini, aku mendengar tentangmu. Aku tahu kamu pergi ke perusahaan Sanchan sebagai manajer, dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Tapi sekarang aku melihatmu. Masih sama seperti dulu. Tidak ada perubahan. Suci. Selama beberapa ini, aku tidak tahu apa tentangmu. Baru kali ini aku tahu. Ternyata kamu pindah ke perusahaan Jerman, Weiman. Berpakaian rapi dan terlihat puas. Perubahan yang cukup besar. Terima kasih, mari kembali ke topik. Kemarin malam, aku melihat Shenxia sendirian. Duduk termenung dalam gelap, lampu pun tidak dinyalakan, aku tidak berani mengganggunya. Aku diam-diam pergi. Sejak kamu muncul. Kondisi Shenxia benar-benar berbeda, Ai Chang'an. Kamu cahu Shenxia. Bisa bangkit dari kejadian 5 tahun yang lalu. Betapa sulitnya itu? Tahun itu dia membawa ibunya pergi dari Huachi. Pergi ke kampung halaman di Hunan, dia harus merawat ibunya. Sambil menyembunyikan dari ibunya. Diam-diam menggambar desain mesin generasi kedua Shen. Yang belum selesai beberapa kali. Karena masalah teknis yang tidak terselesaikan, dia sangat kelelahan. Kemudian setelah aku membujuknya, dia setuju kembali Beijing untuk ujian masuk pasar sarjana. Tapi waktu belajarnya hanya kurang dari setahun. Jadi dia langsung masuk ke perpustakaan, duduk seharian. Karena waktu yang terlalu singkat dan tugas yang terlalu banyak, beberapa kali dia hampir putus asa. Di hadapanku dia menangis terseduh-seduh. Untungnya berjalan lancar. Dia berhasil lulus ujian masuk pasca sarjana. Selama studi pasca sarjana, kesehariannya hanya antara ruang kelas, laboratorium penelitian, dan perpustakaan. Berkali-kali karena data eksperimen tak kunjung membuahkan hasil. Dia bisa 3 hari 3 malam tidak tidur. Kemudian, setelah lulus pasca sarjana, karena dia juga memegang idealisme mengharumkan negara lewat teknologi, maka atas bujukanku, dia bergabung dengan Weiman. Menjadi direktur perusahaan cabang selatan, hingga sekarang. Ai Chang'an, 5 tahun terakhir. Shenxia menjalani hidup seperti ini.
Kulihat dia, susah payah keluar dari bayang-bayang kelam masa lalu. Susah payah bisa mandiri dan unjuk kemampuan. Susah payah hidupnya hampir kembali ke jalur yang benar. Tapi justru kamu yang muncul. Lima tahun ini, aku selalu melindunginya. Karena aku tidak ingin siapapun atau apapun menyakitinya, terutama kamu. Karena selama kamu muncul, Bagaimana karamu menghadapinya? Baginya itu selalu menyakitkan, hal ini. Kamu akui kan? Jadi, AI Chang'en. Kuharap kamu cepat pergi dari sini. Kembali ke Huaki atau jualan soda lagi. Apapun yang kamu lakukan, asal jangan muncul lagi di depan Shenxia. Kumohon. Kamu bilang 5 tahun ini kamu selalu melindungi Shenxia, ya? Aku percaya, tapi apa dia menerimamu? Aku melindunginya, dan dia menerimaku. Itu dua hal berbeda. Kalau begitu artinya dia belum menerimamu. Tentu saja. Kalau begitu, Suci, aku harus bilang sesuatu. Terima kasih atas perhatianmu pada Shenxia selama 5 tahun terakhir. Kamu benar, aku memang tidak boleh menyakitinya lagi. Seperti katamu, kamu melindunginya dan dia menerimamu. Itu dua hal berbeda. Sepertimu, aku tidak akan menyerah padanya. Dan dia memaafkanku atau tidak. Itu juga dua hal berbeda. Aku tentu akan kembali ke Huaki. Tapi Shenxia ada di sini. Aku pasti akan kembali lagi nanti. AI Chang'en. Kenapa kamu harus terus-terusan mengganggu Shenxia? Karena aku pernah bilang sebelumnya. Huaki aku jaga. Shenxia aku lindungi. Suci, tentang aku dan Xiao Xia. Kita tidak perlu membahasnya lagi. Tapi aku ingin berbicara denganmu tentang hal lain. Masih mau bicara apa lagi? Huaki sudah merugi selama 3 tahun berturut-turut. Berdiri di ambang kebangkrutan. Kamu bekerja sebagai eksekutif di perusahaan internasional besar seperti Weimen. Pasti kamu punya banyak pengalaman. Bisakah kamu membantu Huaki, memberikan saran untuk Huaki? Selanjutnya, Huaki harus memproduksi truk berat seperti apa? Bagaimana caranya bertahan di pasar ini? Maaf. Aku tidak bisa membantumu. Karena aku tidak punya kemampuan itu. Secara objektif, jika sebuah perusahaan terus merugi dan hanya bertahan hidup, maka kebangkrutan adalah akhir terbaiknya. Suci, apakah kamu tidak punya perasaan sama sekali terhadap Huaki? Kamu salah, aku punya perasaan terhadap Huaki, tapi perasaan itu tidak akan mempengaruhi penilaianku terhadap industri truk berat. Chang'en. Berbicara jujur juga merupakan bentuk perasaan. Kamu pernah bekerja di Huaki. Ikut serta dalam pertempuran 5-7. Kamu juga menyaksikan langsung truk berat 7 ton Huaki melaju di lapangan uji. Menurutmu, Huaki akan seperti yang kamu bayangkan? Mudah pada begitu saja? Chang'en. Kamu dan Weiwei pergi ke Shenzhen untuk survei pasar. Kenapa tidak bilang padaku, kalau bikin having young member the Hoku? Aku pikir kalian kabur bersama. Ji Taiping. Kami harus melapor kemana-mana. Kamu siapa biar kami? Kenapa kamu marah-marah padaku? Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya? Mulai sekarang, bicara harus hati-hati. Jangan ngomong yang tidak perlu. Kalau tidak, aku akan lebih marah. Taiping,
bantu aku buka ini, sudah lama menunggu. Taiping aku pergi ke Shenzhen untuk membicarakan bisnis lini produksi minuman ini. Wei Wei pergi untuk melakukan riset pasar. Kami berdua bertemu saat Anda berangkat. Sama sekali tidak sempat memberitahumu. Taiping, kamu tidak berhak menyalahkan Chang'an soal ini. Bukankah kamu juga diam-diam pergi beberapa hari tanpa memberitahu kami? Apa maksudmu diam-diam? Teman, itu urusan penting, itu. Jangan bicara yang lain lagi. Hari ini aku yang traktir, semua orang silakan makan dan minum sepuasnya. Makan dan minum sepuasnya, semua tanggunganku. Wah, kok jadi malu. Jangan berlebihan. Lihatlah dia, benar-benar orang kaya baru. Kenapa? Apakah dia melakukan hal yang tidak pantas di luar? Dapat rejeki nomplok. Daging yang harum ini masih tidak bisa menutup mulutmu yang bau. Hidangan di meja ini tidak murah. Si pelit ini mau mengeluarkan uang, pasti ada sesuatu. Cepat katakan pada kami, tidak bisa tidak memuji. Hidungmu lebih tajam dari anjing. Kamu memujiku atau mengejekku? Cepat katakan, teman-teman. Aku hanya bisa bilang, posisi manajer penjualan ini, aku tidak akan sungkan. Gu Taiping, jangan bicara terlalu dulu. Wei Wei, aku menyarankanmu untuk mundur lebih awal. Agar tidak kalah dengan buruk di lapangan, aku tidak ingin menyusahkanmu. Kamu mengerti kan? Siapa yang menyusahkan siapa belum tentu. Taiping, kenapa kamu begitu yakin? Perjalanan kali ini, teman, bukan tanpa alasan. Apa maksudnya? Ada hasil apa? Ingin tahu? Rahasia. Ini senjataku untuk menang, tidak bisa dibocorkan. Saat pemilihan nanti, kalian akan tahu sendiri. Pasti akan membuat kalian terkejut. Taiping, yang hadir di sini. Pesaingmu bukan hanya Yang Wei Wei. Apakah itu kamu? Aku tidak. Sementara semua orang ada di sini, aku secara resmi mengumumkan. Posisi manajer penjualan Huaki, aku juga akan mencalonkan diri. Kamu, Wei Wei, kamu yang membuat kepala kayu ini mekar. Setuju untuk ikut pemilihan, benar-benar kamu yang hebat. Tidak ada hubungannya denganku, aku juga calon. Kenapa menambah lawan untuk diri sendiri? Ai Chang'an, kapan kamu memutuskan? Di Shenzhen. Chang'an kenapa berubah pikiran lagi? Di Shenzhen. Aku bertemu Shenxia dan Suci. Shenxia Jie, bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Baik-baik saja. Setelah lulus dari pasca sarjana di Universitas Teknologi Beijing, dia melanjutkan studinya di Jerman. Sekarang dia adalah manajer umum di perusahaan Weiman. Perusahaan selatan di Jerman. Wow, hebat-hebat. Bisa dibilang dia sudah naik ke puncak. Shenxia Jie memang luar biasa. Sekarang dia sudah jadi manajer umum di perusahaan asing. Chang'an, kamu ingin ikut pemilihan. Apakah karena Shenxia? Ya. Tapi tidak sepenuhnya. Ada alasan yang lebih penting lagi. Lihatlah ini. Bagaimana? Kita bicara serius, tapi jangan terlalu serius. Lihatlah data mesin 12 liter ini. Tenaga maksimal 420 tenaga kuda. Torsi maksimal 1730 Newton. Kuaching, lihat ini. Lihat, ada suspensi udara juga. Benar-benar canggih. Wei Wei, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu mengajakku ke pameran Weiman di Jerman, aku masih seperti katak dalam tempurung. Teriak-teriak di sini. Sekarang aku menyadari dengan jelas bahwa truk berat Huaki kita, dibandingkan dengan truk berat impor seperti Weiman Jerman, seperti awan di langit dan lumpur di tanah. Jauh sekali bedanya. Sekarang di luar sana, banyak yang bilang Huaki kita seperti burung yang hampir mati. Tidak bisa bangkit lagi. Bahkan Suci, teman seperjuangan kita dulu, menganggap Huaki hari ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Sudah saatnya untuk berhenti. Mendengar kata-kata Suci itu, seperti jarum menusuk hatiku.
Sebagai pria, sebagai orang Huaki. Aku tidak akan membiarkan orang lain meremehkan kita. Aku akan membuat mereka membuka mata lebar-lebar. Bahwa Huaki kita mampu membuat truk yang bagus. Dan lebih mampu menjual truk yang bagus. Semenjak Chang'an, aku, Ki Xiaojun, pasti akan mendukungmu sampai akhir. Mari makan, aku akan ambilkan nasi untukmu. Xiaojundo, makanlah. Taiping, aku akan ambilkan nasi untukmu. Sudah pulang. Ayahku tidak ada di rumah. Kamu ini ngapain sih? Siang-siang sudah minum alkohol lagi. Nanti kalau ayahmu pulang, pasti dia akan mengomelimu lagi. Taiping. Kalau ada masalah, bilang sama ibu. Lihat, ibu bisa bantu apa enggak. Ebyo. Chang'an mau ikut pemilihan manajer penjualan. Kamu bilang aku harus gimana? Cuma karena ini? Kamu takut kalah saing sama dia? Justru sebaliknya. Kali ini aku punya senjata rahasia. Asal aku keluarin. Aku yakin 100% bakal terpilih. Terus ngapain nangis? Ebyo, aku berhutang sama Chang'an. Orang lain mungkin gak tahu, tapi aku gak bisa lupa. Karena surat laporanku. Yukin ku menyebabkan Shen Shu meninggal. Tapi juga memisahkan Chang'an sama Shen Xia. Duri di hatiku ini sudah menyatu dengan daging, nggak bisa dicabut lagi. Ibu bilang Chang'an mau jadi manajer penjualan. Apa aku harus mengalah sama dia? TAPI. Tapi ini kesempatan langka buat aku. Kesempatan buat aku bisa angkat kepala di depan ayah. Kesempatan buat ayah bisa bangga sama aku. Aku nggak rela melepasnya. Dari kecil sampai besar, ayah nggak pernah ngeliat aku dengan serius. Di antara anak-anak kita, aku nggak pernah jadi yang terbaik dalam apapun. Belajar aku nggak bisa ngalahin Shen Xia sama Chunga. Aku berusaha keras, akhirnya bisa masuk perguruan tinggi. Ini juga sesuatu yang harus kan? Tapi hasilnya, Chang'an malah langsung jadi tentara. Dari militer dia pulang bawa medali. Di pabrik, meskipun dia sering bikin masalah, tapi selalu bisa selamat, bahkan akhirnya bisa dapat penghargaan. Ibu lihat cara ayah ngelihat dia. Penuh kebanggaan dan rasa bangga. Kayaknya Chang'an itu anak kandungnya. Padahal aku ini anak kandungnya. Ibu, aku sudah jadi orang lemah dan gak berguna selama lebih dari 20 tahun. Ini kesempatan buat aku bangkit. Aku cuma pengen pegang erat kesempatan ini. Salah aku apa? Chang'an. Dia nggak mau jadi manajer perusahaan sampingan yang udah enak. Malah datang bersaing sama aku buat jadi manajer penjualan. Dia ngapain sih? Cuma dia yang pengen Huaki maju. Aku nggak pengen apa? Huaki cuma bisa maju sama Ai Chang'an. Aku Taiping nggak bisa apa? Aku nggak bisa ya? Mama, gimana nih? Taiping, Mama udah bilang sama kamu sebelumnya. Itu bukan salah kamu. Kamu nggak salah sama siapa-siapa. Kamu cuma ngerugiin diri sendiri. Jangan terus-terusan nyiksa diri sendiri karena itu. Mama sedih liatnya. Begini aja. Kalau kamu mau jadi manajer penjualan, ya jadi aja. Kita pilih berdasarkan kemampuan, kenapa enggak? Kalau kamu terpilih, biar papa kamu lihat. Anaknya itu hebat.
Tapi balik lagi, kalau kamu nggak mau. Apakah Chang'an pasti bakal terpilih? Iya kan? Ayo bangun. Cepetan, udah jam berapa ini? Kenapa baru pulang? Anak kita kena masalah besar. Gimana bisa tidur nyenyak gitu? Di kamar sana tidur ya? Udah, mau ngapain? Udah. Barusan King bilang pas jaga malam. Katanya anak kita di Shenzhen. Masalah produksi minuman gak beres. Ketemu sama seseorang, tebak siapa? Dia sekarang baik-baik aja. Katanya kerja di cabang sebagai manajer umum. Hidupnya cukup baik. Bagus dong, udah jadi manajer umum. Kayak bapaknya Shen, sukses. Memang pantas dibanggakan. Udah 5 tahun berlalu. Hutang kita sama keluarga Shen, nggak tahu kapan bisa dibayar. Pasti ada kesempatannya. Lagi ngomongin anak kamu. Si bocah ini nggak bisa move on. Masih injet sama Shen Xiao. Tapi kita berdua tahu. Si Yuan pasti nggak bakal setuju. Ini kayak dicerita, namanya jodoh seni. Kalau nggak diputusin cepat, yang rugi anak-anak. Masalah cinta ini, kita berdua nggak bisa ikut campur. Kita udah jelasin semuanya ke Chang'an. Dia juga setuju kan? Kita semua sudah melewati itu, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Seiring waktu, lingkungan berubah, dan perasaan itu akan memudar dengan sendirinya. Kamu harus menunggu. Kalau terus menunggu, gadis baik-baik akan diambil orang lain. Aku peringatkan kamu. Jangan sembarangan menjodohkan orang. Kidin Chang'an sekarang seperti ini. Bukankah itu hanya akan menyusahkan gadis lain? King juga bilang. Bilang ke anak kita, Kuo King, dan Xiao Jun. Bilang dengan tegas, mereka harus ikut pemilihan. Katanya untuk membanggakan Huachi. Kayaknya dia ingin membuat kita marah dulu, membuat kamu marah. Soal ini, pandanganku berbeda denganmu. Coba ulangi, kamu percaya tidak? Aku akan mengirimmu ke surga dulu, jangan main tangan. Aku, Aishan Bei, bisa sejahat itu? Meninggalkan istri dan anak yang belum menikah. Menderita di dunia, sementara aku menikmati surga? Tidak mungkin. Sifatmu itu. Bicara serius, ingat waktu kita muda dulu. Paling benci orang tua ikut campur ini itu. Membuat banyak aturan, katanya untuk kebaikan kita. Kita dengar yang mana? Lanjutlah. Chang'an sekarang sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Dia punya kemampuan menilai sendiri. Sekarang ini, ada ibu mana yang hanya bisa melihat anaknya terjebak dalam masalah? Aku tidak mengharapkan dia kaya raya atau sangat sukses. Cukup dia bekerja dengan tenang di Shenzhen sampai pensiun. Bukan, kalian mau aku bilang berapa kali? Aku dengar. Kamu mau aku ulangi berapa kali? Aku sangat tidak setuju dia ikut pemilihan, tidak setuju. Kamu tidak setuju, lalu bagaimana? Kamu bisa menjahit mulutnya?
Atau mematahkan kakinya? Kalau begitu, aku tidak mau urus lagi. Kenapa aku harus dapat kalian berdua, ayah dan anak ini? Helen. Turan. Munder. Turun lagi. Turun. Oke. Cheng. Berhenti. Kenapa? Biarkan dia yang bilang. Kakak, kamu dan Xiao Jun bantu Chang'an cari solusi ya. Apa maksudnya? Mereka sudah berunding di bengkel. Semuanya memilih Taiping. Awalnya aku juga tidak tahu. Chang'an mau ikut pemilihannya. Maksudku, kita semua harus sepakat. Aku akan mendukung Taiping. Kalian bagaimana? Mendukung Chang'an, kita semua teman sendiri. Kita tidak mau merugikan siapapun. Maksudku, kita harus cepat-cepat. Lihat apa yang bisa kita bantu untuk Chang'an. Chang'an tidak akan peduli dengan ini. Tapi besok sudah pemilihan. Baiklah. Kalau begitu, biarkan saja. Aku kembali ke bengkel dulu. Ada urusan. Sibuk saja. Aku juga pergi. Xiaojun, Mary. Aku memilih orang lain. Siapa? Yang Weiwei. Kamu pikir, besok yang ikut pemilihan semuanya laki-laki? Hanya dia satu-satunya perempuan. Tidak mudah kan? Haruskah kita membantunya? Ya sudah, aku mengerti. Aku pergi dulu. Ayo. Lanjut.